Mekah, ibu kota dan tempat paling suci. Jarak dari Mekah ke kutub utara dan dari Mekah ke kutub selatan memberikan rasio emas yang tepat, yaitu 1,618. Namun, itu belum semuanya. Rasio jarak dari Mekah ke kutub selatan dibandingkan dengan jarak antara kedua kutub juga memberikan 1,618. Dan itu berlanjut bahkan pada peta lintang dan bujur sistem global yang kita semua gunakan saat ini. Titik rasio emas bumi ada di Mekah. Jarak dari Makar ke garis titik balik matahari timur dan barat tempat pergantian hari juga sesuai dengan rasio emas 1,618. Dan jarak dari Makar ke garis titik balik matahari barat dibandingkan dengan total panjang garis lintang itu juga memberikan rasio emas 1,618. Atau mungkin di salah satu dari ribuan kota. Mekah, ibu kota dan tempat paling suci. Jarak dari Mekah ke kutub utara dan dari Mekah ke kutub selatan memberikan rasio emas yang tepat, yaitu 1,618. Namun, itu belum semuanya. Rasio jarak dari Mekah ke kutub selatan dibandingkan dengan jarak antara kedua kutub juga memberikan 1,618. Dan itu berlanjut bahkan pada peta lintang dan bujur sistem global yang kita semua gunakan saat ini. Titik rasio emas bumi ada di Mekah. Jarak dari Makar ke garis titik balik matahari timur dan barat tempat pergantian hari juga sesuai dengan rasio emas 1,618. Dan jarak dari Makar ke garis titik balik matahari barat dibandingkan dengan total panjang garis lintang itu juga memberikan rasio emas 1,618. Meskipun bumi memiliki diameter yang berbeda-beda di setiap garis bujur, dan meskipun terjadi perubahan kecil yang disebabkan oleh pergeseran tektonik, pasang surut, dan efek alam lainnya, titik rasio emas tidak pernah meninggalkan perbatasan Macaka. Titik ini selalu berada di dalam wilayah suci yang meliputi Ka. Dari ribuan kota di dunia, mengapa titik rasio emas jatuh di dalam Macaka? Penting juga bahwa Macaka diposisikan di sebelah kanan yang sering dianggap positif dalam ajaran agama dan mengarah ke bagian atas bumi yang dianggap istimewa. Allah menempatkan Nabi Adam di tempat terindah di bumi. Ia menghembuskan nafas dari ruhnya ke dalam jiwa manusia, dan ia membuat kita secara alami mencintai rasio emas. Ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta juga mencintai rasio emas dan merancang ciptaannya yang paling istimewa dengannya. Dan ini tidak hanya benar ketika diukur dengan jarak dari kutub utara dan selatan. Bahkan dengan sistem lintang dan bujur modern yang dibuat oleh negara-negara barat pada tahun 1884 dan masih digunakan oleh GPS saat ini, titik rasio emas masih jatuh di dalam Mekah. Ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Bahkan peta dan garis yang dibuat oleh tangan manusia tidak dapat melampaui perencanaan dan takdir ilahi. Hubungan yang jelas antara Mekah dan rasio emas ini menjadi bukti bahwa keselarasan ini ditempatkan oleh pencipta alam semesta sendiri. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang memuat 47 huruf. Bila kita membagi angka ini dengan rasio emas 1,618, kita memperoleh 29. 47 dibagi 1,618 sama dengan 29. Dan dari awal ayat itu hingga kata maka, terdapat tepat 29 huruf. Sama seperti peta dunia, jika ada satu huruf lebih atau kurang, rasionya tidak akan cocok. Tidak ada manipulasi. Kita hanya menghitung huruf-huruf itu dan menemukan kecocokan sempurna yang menunjuk ke Mekah dan rasio emas. Semua tanda ini menunjukkan bahwa pencipta bumi dan matematika, Allah, juga adalah yang memilih tempat Ka dan kota suci. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Melalui mukjizat-mukjizat ini, Dia memberikan tanda-tanda untuk masa depan dan mengingatkan seluruh umat manusia melalui kesadaran bersama mereka. Jika seluruh Ka'bah sesuai dengan rasio emas, lalu mengapa keselarasan itu rusak dengan menjadikannya kubus? Jawabannya terletak jauh di dalam sejarah. Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, membangun kembali Ka'bah berdasarkan fondasi aslinya. Fondasi yang berasal dari zaman manusia pertama. Mereka mengikuti perintah Allah.
Namun, fondasi asli itu juga mencakup area setengah lingkaran yang sekarang kita sebut hatim. Sebenarnya, hatim awalnya merupakan bagian dari Ka. Namun, sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, renovasi dilakukan dengan meninggalkan hatam di luar dan Ka dibangun kembali dalam bentuk kubus. Jika kita memasukkan area hatam sebagaimana mestinya, dasar Ka'bah membentuk persegi panjang dengan lebar sekitar 13,1 meter dan panjang 21,2 meter. Rasio kedua angka ini adalah 1,618, rasio emas. Jadi, dalam bentuk aslinya, yang dibangun dengan bantuan malaikat, Ka'bah dirancang sesuai dengan rasio emas. Selain itu, 13 dan 21 adalah dua angka berurutan dalam deret Fibonacci yang semakin mendukung keselarasan ini. Menurut sebuah hadits, tembok yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail terbuat dari batu-batu yang ditumpuk tanpa semen. Satu sisi memiliki sekitar 38 lapisan dan sisi lainnya memiliki 20 lapisan. Bahkan dalam konstruksi sederhana ini, rasio 38:20 menghasilkan rasio emas. Namun, mengapa Sang Pencipta mengizinkan sebagian KBA dihilangkan dan sejarahnya diubah? Saat itu, orang-orang Arab yang kaya dan mulia hanya mengizinkan orang-orang kaya untuk memasuki Ka'bah. Orang-orang miskin tidak diizinkan untuk salat di dalamnya. Namun, saat ini, siapapun dapat salat dengan bebas di daerah Hatram dan itu berarti mereka salat di dalam Ka'bah. Perubahan ini memungkinkan semua orang, terlepas dari status atau kekayaan, untuk terhubung dengan tempat suci tersebut secara setara. Sekarang, lihatlah tanda numerik dari Al-Quran ini. Al-Quran berisi 114 surah dan yang terpanjang memiliki hingga 286 ayat. Peluang bahwa ayat pertama yang menyebutkan Ka'bah akan cocok dengan koordinat GPS aslinya adalah sekitar 1:100.000. Lintang KBA adalah 21 derajat dan 25 menit. Ayat pertama dalam Al-Quran yang menyebutkan Ka'bah adalah surah 2 ayat 25. Apakah kecocokan yang tepat ini hanya kebetulan? Berikut ayatnya. Ingatkan kita ketika kita menjadikan kiblat sebagai tempat berkumpul dan aman bagi manusia. Surah 2 ayat 125. Sekarang perhatikan bagaimana koordinat peta bekerja. 21 derajat dan 25 menit sama dengan 21,42 dalam bentuk desimal. Sekarang lihat surah 2 ayat 142. Sebagian orang yang bodoh akan berkata apa yang telah memalingkan mereka dari kiblat yang biasa mereka hadapi. Katakanlah timur dan barat adalah milik Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Pengguna baru, diskon hotel 8%. Temukan dan pesan promo hotel bintang 5 terpopuler. Halo semuanya, saya di sini untuk membantu Anda terbebas dari penyakit diabetes. Tidak peduli bagaimana kita melihatnya, angka-angka dan ayat-ayat ini tampaknya terus menunjuk ke kiblat. Berikut ayatnya. Ingatkan kita ketika kita menjadikan kiblat sebagai tempat berkumpul dan aman bagi manusia. Surah 2 ayat 125. Sekarang perhatikan bagaimana koordinat peta bekerja. 21 derajat dan 25 menit sama dengan 21,42 dalam bentuk desimal. Sekarang lihat surah 2 ayat 142. Sebagian orang yang bodoh akan berkata apa yang telah memalingkan mereka dari kiblat yang biasa mereka hadapi. Katakanlah timur dan barat adalah milik Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Tidak peduli bagaimana kita melihatnya, angka-angka dan ayat-ayat ini tampaknya terus menunjuk ke kiblat. Ketepatan dan keselarasan semacam ini hanya mungkin terjadi melalui pengetahuan Allah yang mengetahui segalanya. Salah satu hal yang paling istimewa tentang angka 1,618, 618 yang merupakan simbol keindahan, desain yang sempurna, dan bahkan cinta adalah bahwa angka itu terus berlanjut dalam pola yang tidak dapat diprediksi. Angka-angkanya tidak pernah berakhir, dan tidak akan pernah dapat dihitung sepenuhnya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang berhitung dan menghubungkan gagasan ini dengan nikmat Allah yang indah dan tak terhitung banyaknya. Di dalamnya terdapat kata-kata yang tidak akan pernah terhitung jumlahnya, yang memiliki makna mendalam bagi siapapun yang mencari tanda-tanda kebenaran.
Jika Anda mencoba menghitung nikmat Allah, Anda tidak akan pernah dapat menghitungnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah 16:8. Sekarang jika kita masuk lebih dalam lagi menggunakan angka 0,33 dalam perhitungan kita dan mengikuti koordinat Al-Quran hingga ke tingkat huruf, apa yang kita temukan? Huruf ke-33 dari surah pukul 16:18 jatuh tepat di tengah kata Allah. Ini berarti bahwa titik rasio emas dari ayat itu sendiri menunjuk langsung ke nama Allah. Ya, dalam video ini kita menjelajahi mukjizat Allah yang tersembunyi dan agung baik dalam Al-Quran maupun Al-Ka'bah dengan menggunakan sains dan akal.